Aduh, ini dari tadi Mel gue telepon tapi nggak angkat-angkat. Dia pasti marah banget nih. Gara-gara tadi siang gue nggak jadi ngedate sama dia. Aduh. Angkat dong Mel, angkat. Aduh Mel, kamu kemana sih? Apa gue coba telepon Rizky ya? Ya siapa tahu Rizky tahu Mel di mana. Ah tapi masa sih? Ngapain gue nelfonin Rizky? Segitu doang usaha Tristan buat hubungin gue. Permisi mas. Nah ini pesanannya. Coba, saya lihat. Wah, iya. Aman ya mas ya? Aman. Sama-sama. Ini dia. Makanannya udah datang. Kamu mau pilih yang mana? Makan yang mana? Yang ini. Ini sih kayaknya enak banget. Masa sih nggak tergoda? Tuh. Kamu mending makan dulu, biar kamu nggak bete. Iya apaan sih? I can do it myself. Tapi gue gak mau. Tadi katanya bisa sendiri. Yaudah kalau bisa sendiri makan. Biar kamu nggak sakit. Kena angin malam kayak gitu tuh nggak bagus. Ini kan gue udah bilang berkali-kali gue gak mau. Tapi gue bisa, gak usah pakai suapin segala. Ya udah. Kalau gitu biar saya aja yang makan. Enak banget. Siapa sih nelfon? Tristan nelfon saya. Mau saya angkat nggak? Halo? Udahan. Kamu jalannya sama Maura, makanya kamu telepon Rizky. Udah ya, cukup. Silakan sana kamu sama Maura. 24/7. Gak usah pikirin perasaan aku. Mel pasti nggak sadar. Dengan dia jawab telepon Tristan di HP gue, Tristan pasti makin panas. Karena tahu kalau Mel lagi bareng gue. Loh, Mel, kamu kok tiba-tiba marah sama aku sih? Kan aku belum sempat jelasin apa-apa. Ini juga, lagian kamu lagi sama Rizky ya? Berdua aja nih? Ya aku bisa bareng sama Rizky juga gara-gara kamu. Kenapa kamu malah bermasalahin ini? Jelas-jelas kamu yang salah, kamu yang jalan sama Maura. Malah aku yang disalahin. I hate this situation. Lo kenapa lagi malah ketawa? Emang ada yang lucu? Pasti lo ketawa karena lo seneng kan gue ribut sama Tristan. Ngapain juga saya seneng. Ya, saya tuh ketawa karena muka kamu tuh kalau bete makin lucu, tau nggak? Kalau nggak percaya nih. Wah, gila, enak banget sumpah. Empuk, nikmat, mengenyangkan. Tau nggak? Meskipun belum sadarkan diri, tapi kondisi pasien sudah stabil. Mudah-mudahan besok semakin membaik. Kalau besok pasien sudah siuman, berarti masa kritisnya sudah lewat. Tapi kalau belum, kemungkinan pasien akan mengalami koma. Kenapa Bu Lisa jadi begini, Bu Lisa? Bangun Bu Lisa, jangan koma Bu Lisa. Shh, Nur, berisik tau nggak? Itu rumah sakit. Lagi koma juga malah berisik.
sini aja. Tapi kan ada pangeran nemenin putri. Udah di sini aja. Sayang. Sayang, kamu gak apa-apa. Saya tahu ini semua berat buat kamu. Tapi jujur saya bangga sama kamu. Meskipun selama ini Tante Lisa jahat sama kamu, sama Ibu Nawang, sama semua keluarga kamu. Tapi kamu tetap baik sama dia. Saya seneng banget. Karena saya tahu kalau calon istri saya itu hatinya sangat-sangat baik seperti malaikat. Tapi gak mudah buat aku jalanin semuanya. Dan dalam lubuk hatiku yang paling dalam, sebenarnya aku juga gak mau benci sama Tante Lisa. Mudah-mudahan besok keadaan Tante Lisa semakin membaik. Wah, banyak nyamuk nih. Ya udahlah. Udah cukup. Cukup. Itu ada nyamuk. Ya udah cukup, nggak usah sampai kayak gitu. Kasih loh. Ya daripada nanti kamu digigitin sama nyamuk, terus kamu jadi kurus lagi. Gak usah ngebahas itu ya. Udah, gue nggak mau denger apa-apa. Oke. Oke, udah malam nih. Pulang yuk. Gue capek. Kamu yakin main pulang? Ya, emang kenapa? Ya, padahal kan tadi saya udah terlanjur pesen makanan banyak. Ya ampun Ki, nih ya, ini makanan aja belum habis. Masa lo udah mau pesen lagi sih? Sayang dong. Tuh. Ya kan tadinya saya pesen makanan banyak buat persiapan. Siapa tuh kamu di sini sampai pagi? Lo pikir gue mau nginep di sini? Ya enggak lah, udah yuk pulang. Tapi bener, mood kamu udah baik. Kalau belum sih nggak apa-apa, saya bakal temenin kamu di sini sampai pagi, sampai besoknya lagi juga nggak apa-apa. Udah, yuk pulang yuk. Yuk. Yakin? Kadang orang yang bisa bikin kita senyum itu bukan selalu orang yang dekat dengan kita, tetapi bisa aja datang dari seseorang yang nggak pernah kita duga. Tristan, saya pikir kamu udah pergi, ternyata you are still here. Iya Pak, tadinya emang ya saya habis dari sini mau langsung nemuin Mel karena saya pengen nyelesain masalah saya sama Mel. Tapi tahu-taunya Mel lagi jalan sama Rizky. Saya teleponin Pak dari tadi Mel, tapi saya dicuekin. Terus giliran saya telepon pakai HP-nya Rizky, yang angkat dia dan dia marah-marah sama saya. Ya, saya jadi bingung Pak. Menurut saya, Mel juga bingung sama sikap kamu. Maksudnya Pak? Ya maksudnya begini, yang jadi pacarnya Mel kan kamu. Sementara kamu lebih banyak waktu kamu dengan Maura. Ya jelas aja dia marah. Kamu deket sama dia terus sih sama Maura. Iya tapi kan saya jalan sama Maura, itu ada alasannya. Maura sakit, bukan jalan berdua. Ya apapun alasannya lah.
Tapi di mata Mel, kamu itu udah nunjukin sikap yang gak tegas, Tristan. Kamu tuh gampang kepengaruh. Udah deh, kamu gak usah terlalu deket sama Maura ya. Siapa tahu Maura itu sekarang begitu karena dia mau nahan kamu supaya deket-deket sama kamu terus. Who knows? Ya kan? Tristan, kalau saya sih lebih dukung Mel ya. Ya, meskipun Mel itu zaman kuliah dulu nyebelin, tapi sekarang saya lihat dia udah berubah loh. Lebih wise, ya, apa adanya, ya kan? Jadi menurut saya lebih dukung Mel. Saya akan ada di timnya Mel, bukan di tim Miss Maura. Iya, Pak. Tapi Maura lagi butuh bantuan saya, Pak. Aduh, bantuan apa sih? Nggak jelas, Tristan. Apaan yang dibutuh bantuannya? Sebentar, Tristan. I'm picking my phone ya. Bu Cinta ya. Apa? Oh, ponakan-ponakan Bu Cinta kangen sama Uncle. Oh, of course. Saya juga kangen sama Bu Cinta. Maksudnya saya juga kangen sama ponakan-ponakan Bu Cinta. Oke. Iya, saya ke sana. Oke, see you soon. Bu Cinta juga butuh saya, Tristan. Tapi jelas, untuk nyenengin ponakan-ponakannya. Saya juga butuh Bu Cinta. Tapi jelas, karena saya butuh cinta saya diterima. Ya, walaupun sekarang sih belum ya, mungkin sometime ya, nanti suatu saat nanti mungkin akan diterima gitu. Udah, saya cabut dulu ya. Ditungguin nih. Oke, bye. Night, Pak Regar. See you soon. Tadi tuh Pak Regar curcol atau apa sih maksudnya? Seneng banget aku. Hari ini Tristan bener-bener seharian. Dan besok aku ulang tahun. Aduh, aku bener-bener udah gak sabar tau gak. Aku udah nyusun rencana supaya Tristan besok seharian sama aku. Dan pastinya dia gak akan ada waktu lagi buat sama Mel. Sebenarnya gue khawatir sama kondisi Tante Lisa. Semoga gak terjadi apa-apa saat dia ditinggal sendirian di RS. Ya udah sayang, sekarang kamu masuk ke dalam, kamu langsung istirahat ya. Kasian deh, ibu ini gak ada keluarganya yang nemenin. Wah, yang tadi bukannya keluarganya? Kayaknya sih kerabat sama kenalannya aja, keluarga kandungnya gak ada. Kasian ya ibu ini, sampai nangis dalam keadaan gak sadar. Pasti dia sedih banget.